tahun 2018, turnamen Asian Games di Jakarta. Ring pertarungan pencaksilat dipenuhi penonton dari seluruh Asia. Seorang petarung Indonesia menghadapi jagoan dari Vietnam yang sudah memenangkan 3 medali emas berturut-turut. Dalam 30 detik pertama, petarung Indonesia melakukan gerakan yang membuat seluruh stadion terdiam. Sebuah sapu kaki lightning fast diikuti sapuan tangan yang hampir tidak terlihat. Lawan jatuh. Pertarungan selesai. Komentator asing berbisik ke mikrofon, "What just happened? I've never seen anything like that." Inilah pencaksilat seni bela diri dari Nusantara yang selama ratusan tahun disembunyikan dari dunia luar, diturunkan hanya kepada murid terpilih, dan digunakan untuk bertahan hidup melawan penjajah yang bersenjata lengkap. Gerakan-gerakannya yang mengalir seperti tarian menyembunyikan teknik mematikan yang dikembangkan untuk satu tujuan, bertahan hidup dalam pertarungan hidup mati. Hari ini saya akan membawa kalian menyelami dunia pencaksilat dari asal-usulnya yang diselimuti legenda, filosofi mendalam yang membedakannya dari bela diri lain, hingga mengapa Hollywood dan fighter internasional mulai melirik Indonesia untuk mempelajari seni bela diri yang katanya terlalu brutal untuk kompetisi olahraga. Lahir dari kebutuhan bertahan hidup, pencaksilat tidak diciptakan di kuil atau dojo. Ia lahir di ladang-ladang sawah, di hutan-hutan lebat Nusantara, dari kebutuhan nyata untuk bertahan hidup. Ribuan tahun lalu, nenek moyang kita menghadapi ancaman dari segala arah: binatang buas, perampok, invasi dari kerajaan lain, dan akhirnya penjajah dari benua lain. Legenda mengatakan pencaksilat terinspirasi dari pengamatan terhadap perkelahian binatang. Seorang petani melihat harimau berkelahi dengan kerbau, kelincahan harimau versus kekuatan kerbau. Perempuan lain melihat burung melawan ular, kecepatan dan ketepatan versus fleksibilitas dan timing. Dari pengamatan alam inilah prinsip-prinsip pencaksilat mulai terbentuk. Tapi yang membuat pencaksilat unik adalah konteks geografisnya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan medan yang sangat beragam. Pencaksilat berkembang secara independen di berbagai wilayah, menciptakan ratusan aliran dengan karakteristik berbeda. Silat Minangkabau fokus pada kuda-kuda rendah dan gerakan melingkar. Silat Betawi lebih langsung dan agresif. Silat Cimande dari Jawa Barat terkenal dengan teknik kunci sendi yang mengerikan. Yang paling penting, pencaksilat berkembang di era pre-senjata api. Ini bukan sport fighting atau kompetisi ramah. Ini adalah sistem bertarung melawan lawan yang mungkin bersenjata parang, keris, atau tombak. Jadi setiap gerakan dirancang dengan asumsi, satu kesalahan berarti kematian. Tidak ada babak kedua, tidak ada referee yang menghentikan pertarungan. Efisiensi dan letalitas adalah prioritas utama. Filosofi yang lebih dalam dari pukulan. Tapi pencaksilat bukan hanya tentang berkelahi. Kata pencak merujuk pada aspek seni dan pertunjukan gerakan indah yang terlihat seperti tarian. Kata silat merujuk pada aspek bela diri dan spiritual, aplikasi praktis untuk pertahanan diri dan pengembangan karakter. Di banyak perguruan silat tradisional, murid tidak langsung diajarkan teknik bertarung. Mereka mulai dengan pendidikan karakter. Seorang guru besar di Jawa Timur pernah berkata, silat yang benar tidak menciptakan petarung. Ia menciptakan manusia yang bijaksana yang kebetulan bisa bertarung. Murid diajarkan nilai-nilai seperti rendah hati, disiplin, respek terhadap guru dan sesama, dan yang paling penting, bertarung adalah pilihan terakhir, bukan pertama. Konsep ilmu silat juga mencakup dimensi spiritual. Banyak perguruan mengintegrasikan ajaran Islam, Hindu-Buddha, atau kepercayaan lokal ke dalam latihan. Ada ritual doa sebelum latihan, puasa untuk meningkatkan fokus mental, dan meditasi untuk mengembangkan rasa kemampuan intuitif membaca maksud lawan bahkan sebelum mereka bergerak. Salah satu prinsip fundamental adalah seperti air menyesuaikan diri dengan situasi. Air mengalir ke tempat rendah, mengisi ruang kosong, lembut tapi bisa menghancurkan batu dengan waktu. Dalam aplikasi bertarung, ini berarti tidak melawan kekuatan dengan kekuatan langsung, tapi mengalir dengan serangan lawan dan mengarahkannya kembali. Teknik yang membedakan dari bela diri lain yang membuat pencaksilat distintif secara teknis adalah integrasinya. Tidak seperti beberapa bela diri yang fokus pada striking atau grappling, silat mengintegrasikan semuanya dalam satu sistem yang seamless. Dalam satu urutan gerakan, seorang pesilat bisa melakukan sapuan kaki, kuncian sendi, lemparan, dan finishing strike tanpa jeda. Kuda-kuda atau stance dalam silat sangat unik. Posisi rendah dan lebar memberikan stabilitas superior, membuat sulit untuk dijatuhkan, tapi juga memungkinkan mobilitas cepat ke segala arah, maju, mundur, samping, bahkan diagonal. Gerakan kaki dalam silat bukan hanya untuk posisi, tapi senjata itu sendiri: sapuan, injakan, tendangan tersembunyi yang datang dari sudut tidak terduga. Penggunaan tangan juga berbeda. Banyak serangan silat menggunakan telapak tangan, siku, dan lengan bawah daripada kepalan tinju.
Kenapa? Karena dalam pertarungan jalanan atau melawan lawan bersenjata, kepalan tinju mudah cedera. Telapak tangan dan siku lebih tahan banting dan bisa digunakan untuk strike, block, dan kontrol sekaligus. Yang paling mengerikan adalah teknik kunci sendi dan patah tulang. Silat Cimande misalnya, terkenal dengan sambutan teknik menangkap serangan lawan dan langsung mengunci sendi mereka dalam posisi yang membuat mereka tidak bisa bergerak tanpa mematahkan lengan mereka sendiri. Eksekusi dilakukan dengan kecepatan dan presisi yang membuat lawan tidak punya waktu bereaksi. Senjata tradisional yang mematikan. Pencak silat tidak bisa dipisahkan dari senjata tradisional. Setiap aliran punya senjata preferen mereka. Keris, pedang melengkung yang tidak hanya senjata tapi objek spiritual dengan roh sendiri. Golok atau parang, senjata universal petani yang bisa memotong bambu atau leher dengan sama mudahnya. Toya atau tongkat, senjata sederhana tapi dalam tangan ahli bisa melumpuhkan lawan bersenjata pedang. Yang unik adalah konsep tangan kosong adalah senjata. Senjata adalah perpanjangan tangan. Gerakan dasar silat sama untuk tangan kosong dan bersenjata. Seorang pesilat terlatih bisa mengambil apapun tongkat, pisau dapur, ikat pinggang dan langsung menggunakannya efektif karena prinsip gerakannya sama. Latihan senjata juga mengajarkan timing dan jarak yang presisi. Dalam latihan dengan keris atau golok, kesalahan 1 inci atau sepersekian detik bisa berarti luka serius. Ini menciptakan awareness dan kontrol yang luar biasa yang tetap ada bahkan saat bertarung tangan kosong. Melawan penjajah, pencak silat dalam sejarah. Pencak silat memainkan peran krusial dalam perlawanan terhadap penjajah. Ketika Belanda datang dengan senjata api dan formasi militer Eropa, pejuang Indonesia menggunakan silat untuk mengimbangi keunggulan teknologi. Serangan gerilya di malam hari, pertarungan jarak dekat di mana senjata api tidak efektif, sabotase yang membutuhkan infiltrasi diam-diam semua menggunakan keterampilan silat. Tokoh-tokoh perjuangan seperti Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, dan Teku Umar dikenal ahli dalam silat. Ada cerita legendaris tentang pejuang yang bisa melucuti tentara Belanda bersenjata senapan dengan tangan kosong, menggunakan teknik silat untuk menutup jarak dengan cepat dan mengunci senjata sebelum bisa ditembakkan. Penjajah Belanda sangat takut dengan silat hingga mereka melarang pengajarannya di beberapa wilayah. Perguruan silat harus beroperasi underground, mengajarkan murid secara rahasia di tengah malam. Ini menciptakan tradisi kerahasiaan banyak teknik paling mematikan hanya diajarkan kepada murid terpilih yang sudah membuktikan karakter mereka. Setelah kemerdekaan, pencak silat menjadi simbol nasionalisme dan identitas budaya. Tapi paradoksnya, modernisasi dan westernisasi membuat generasi muda lebih tertarik pada karate, taekwondo, atau MMA daripada seni bela diri leluhur mereka sendiri. Pencak silat goes global tapi dalam dekade terakhir, sesuatu berubah. Hollywood mulai melirik pencak silat untuk koreografi film. Film Dare tahun 2011 mengejutkan dunia dengan aksi pencak silat yang brutal dan realistis. Tiba-tiba, sutradara dan koreografer aksi dari seluruh dunia ingin belajar silat. Iko Uwais dan Yayan Ruhian menjadi nama yang dikenal di industri film internasional. Fighter MMA juga mulai mengintegrasikan elemen silat. Teknik sapuan kaki dan kuncian sendi silat ternyata sangat efektif dalam oktagon. Beberapa gym MMA di Amerika dan Eropa sekarang punya instruktur silat. Mereka menyadari bahwa silat punya solusi untuk situasi yang tidak dicakup oleh Muay Thai atau Brazilian Jiu-Jitsu. Asian Games 2018 di Jakarta juga memberikan panggung internasional. Pencak silat diperlombakan dan disaksikan jutaan orang secara global. Atlet dari Vietnam, Malaysia, Iran, dan bahkan Prancis berkompetisi, menunjukkan bahwa silat mulai menyebar keluar Nusantara. Tapi ekspansi global ini menciptakan tension. Beberapa guru tradisional khawatir bahwa sportification mengubah silat menjadi olahraga kompetisi menghilangkan esensi spiritualnya. Kompetisi punya aturan, poin, kategori berat. Silat tradisional dirancang untuk pertarungan tanpa aturan melawan lawan yang mungkin lebih besar dan bersenjata. Preservasi vs evolusi ini membawa kita ke pertanyaan sulit. Bagaimana melestarikan pencak silat di era modern? Beberapa perguruan memilih jalan tradisional mengajarkan silat seperti ratusan tahun lalu, dengan ritual, filosofi, dan teknik mematikan. Mereka argue bahwa mengubah silat untuk kompetisi atau popularitas adalah pengkhianatan terhadap leluhur. Perguruan lain mengadaptasi. Mereka mengajarkan versi sport untuk kompetisi, tapi tetap preserve teknik tradisional untuk murid senior. Mereka menggunakan media sosial dan YouTube untuk menarik generasi muda, sambil tetap menekankan nilai-nilai karakter dan spiritual. Yang jelas adalah pencak silat menghadapi crossroads. Generasi guru tua yang memegang pengetahuan teknik paling rahasia semakin menua. Jika pengetahuan ini tidak ditransfer ke generasi muda,
akan hilang selamanya. Tapi mentransfer berarti mengadaptasi cara mengajar, cara memasarkan, cara membuat relevan untuk anak muda yang punya banyak pilihan aktivitas lain. Bagi kalian yang orang Indonesia, pencak silat adalah heritage kalian, warisan leluhur yang sudah melindungi bangsa ini selama ribuan tahun. Jangan biarkan ia hilang karena kalian lebih tertarik pada bela diri impor. Dan bagi kalian di luar Indonesia yang tertarik mempelajari pencak silat, ingat ini bukan hanya teknik bertarung. Kalian mempelajari filosofi dan culture seluruh peradaban. Apa pengalaman kalian dengan pencak silat? Pernah latihan atau melihat pertunjukan? Tulis di komentar. Like jika kalian bangga dengan warisan budaya Indonesia, subscribe untuk konten yang mengeksplorasi kekayaan Nusantara, dan share ke teman-teman yang perlu tahu bahwa Indonesia punya seni bela diri yang tidak kalah dari manapun di dunia. Sampai jumpa.